teman-teman, jumpa lagi dengan saya Pelaut Panco. Teman-teman, hari ini saya ingin bercerita tentang pengalaman panco saya sama orang awam, teman-teman. Berhubung kemarin teman-teman ada yang mengupload video tentang panco dengan orang awam atau orang yang belum mengerti panco. Begini teman-teman, saya melihat dia upload video dia berpanco di tempat bempres atau tempat bempres yang tidak standar dengan ukuran buat panco, teman-teman. Apalagi yang dilawan itu bukan pemanco, teman-teman. Itu sangat berbahaya sekali, teman-teman. Kenapa, teman-teman? Jikalau sama-sama pemanco ya mungkin tidak masalah karena dia mengerti teknik dalam berpanco, teman-teman. Tapi dia berpanco sama orang awam dan saya lihat posisinya sangat berbahaya. Jadi bukan itu poinnya, teman-teman. Saya mau cerita pengalaman saya untuk mengedukasi teman-teman agar jangan sembarang-sembarang berpanco sama orang yang belum mengerti panco. Kita ajarin bagaimana cara narik dan bagaimana cara bertahan, karena itu sangat berbahaya, teman-teman. Jadi begini, pada saat di Priuk, di situ ada mes, itu mes pelaut yang khusus orang kampung saya, teman-teman, di Tanjung Priuk. Jadi saya main ke daerah situ, teman-teman, ke daerah asrama atau mes itu, teman-teman. Dan ada teman-teman di sana yang bilang, Bang Rudi, ada kawan yang mau nantangin panco. Nantangin panco? Kenapa? Dia penasaran katanya Bang Rudi itu juara nasional, cobain sama saya, katanya dia bilang. Jadi saya itu sebenarnya kurang tertarik, teman-teman, karena saya tahu ini kalau orang bukan pemanco ini kan beda sama orang yang pemanco. Jadi suatu hari saya main ke sana, saya ketemu sama orang yang nantangin itu, teman-teman. Begitu saya ketemu, dikomporin lah sama orang yang teman-teman kita yang di situ. Itu orangnya. Oh, yang ini, saya bilang. Dia bilang katanya Bang Rudi ini juara panco di juara nasional ya. Coba ngadu sama saya, dia bilang. Aduh. Saya berikan arahan bahwa panco itu bukan sembarang-sembarang. Kita harus mengerti dulu tekniknya, berpanco yang benar dan gimana cara kita menarik dan kita bertahan di dalam panco. Jadi bukan sembarang-sembarang. Bilang aja takut sama saya. Waduh, dalam hati saya ini orang kok bilang takut sama dia. Artinya saya dipanas-panasin biar saya. Jadi teman-teman di situ pada bilang, woi gimana sih, ayo udah ditantangin itu, cobain dulu dong siapa yang kuat. Jadi saya dalam hati saya bilang, oh ya udah kalau begitu. Jadi pada satu saat kita berpanco di meja yang bukan standar, yaitu meja, orang bilang meja tamu lah. Meja tamu itu meja kayu yang buat hidangan orang lah kalau ada bertamu, minum kopi dan makan cemilan di situ, teman-teman. Jadi saya bilang, ya udah kalau begitu, kalau kamu mau cobain ya udah. Dan saya pasang kuda-kuda, teman-teman. Dia juga pasang kuda-kuda mau mau panco ini, teman-teman. Begitu kita panco, teman-teman, sudah gaya panco, dia narik. Pada waktu zaman itu saya masih mainnya pakai hook, teman-teman. Saya belum terlalu lihai begitu main top roll. Saya selalu main hook. Jadi pada saat dia narik, saya kunci, teman-teman. Saya kunci, jadi kan ketahan. Dia narik tek nggak bisa kan? Jadi saya kunci, dia narik gitu. Saya sengaja nggak mau narik, teman-teman. Saya biarin aja dia narik dan saya santai aja. Pada saat itu dia bilang, oh coba bisa nggak narik saya. Pada saat itu memang saya bukan pemain top roll. Kalau mungkin saya main top roll waktu itu agak aman lah, saya bisa bongkar dia punya pertahanan ini, teman-teman. Jadi saya serang itu dalam dan saya kasih press, teman-teman.
sebelumnya saya kasih tahu sama lawan saya ini, posisimu itu tidak benar, posisimu itu berbahaya, bisa-bisa kamu ini cedera teman. Saya kasih tahu tuh, bisa nggak narik saya, udah begini bisa nggak narik saya. Waduh, makin lama kan makin pede dia kan teman-teman. Dia sangka saya itu power saya udah full ngasih teman-teman, padahal saya cuma nahan doang. Karena saya udah dipanasin, baru teman-teman itu ngomong terus begitu, ayo narik. Nah, saya nariklah ke dalam begini teman-teman, dengan gaya hook saya itu saya narik begini. Saya nggak pikir lagi bahwa posisinya itu berbahaya, karena saya waktu itu dikomporin teman-teman. Bisa nggak narik saya? Begitu saya tarik teman-teman, tang, pratak. Nah, kata di sini teman-teman. Ini tulang yang daerah sini teman-teman sampai ke siku sini, di tengah ini patah teman-teman. Jadi jatuh begini tulangnya teman, tangannya itu nggak bisa lagi teman-teman. Jadi di situ saya bukan merasa senang tapi merasa sedih teman-teman, karena kita mencederai orang kan. Tapi bukan saya sengaja, tapi memang dia yang mancing. Pada saat itu saya gimana nih, terpaksa saya sibuk sendiri, saya bawa ke tukang urut untuk mengobati tangannya itu sampai 1 minggu 2 minggu nggak sembuh teman-teman. Ininya kalau dibawa di rumah sakit kan biayanya kan mahal teman-teman. Jadi saya kurang tahu juga, yang ahli-ahli orang bilang Cimande itu saya nggak tahu di tempatnya. Jadi begitu udah mau hampir sebulan, ininya masih belum nyambung teman-teman. Saya bolak-balik berapa kali di itu tuh mengobatin dia itu biar sembuh. Terpaksa ada teman yang kasih tahu bahwa pulang aja ke kampung. Kampung itu ada tukang obat yang artinya bisa disambung dengan alternatif di kampung saya teman-teman. Jadi pada saat dia pulang ke kampung, berobatlah di kampung dia teman-teman. Tapi cuma saya berpesan, kalau pulang ke kampung jangan bilang bahwa ini, ntar kalau keluarga kamu di sana bilang bagaimana kalau ini gara-gara panco patah. Jadi pulanglah dia bilang katanya jatuh di motor teman-teman. Jadi jatuh di motor ya, tapi nggak lama kelamaan namanya orang di mes itu kan banyak, ada yang bilang, informasinya nyampe juga ke itu bahwa dia panco sama itu Mas Budi. Wah, marahlah orang tuanya, bilang katanya kamu udah tahu dia itu di Jakarta itu kerjanya pemanco itu, nggak ada yang ngalahin itu. Dia bilang pemanco terus itu kerjanya, kok kamu nantangin dia. Nah, lama-lama berobat di sana teman, saya lanjut ya, habis berobat di sana ininya udah nyambung kembali teman-teman. 2 minggu itu dengan obat alternatif itu udah sambung tulang di sini. 2 minggu itu udah bisa bawa motor teman-teman. Ya jadi begitulah teman-teman. Ini bukannya cerita karena kenapa teman-teman, ini sebagai edukasi bahwa kita itu jangan sembarang berpanco sama orang-orang yang awam, apalagi di meja yang belum standar teman-teman. Nah, karena kita takutnya terpancing bagaimana diledekin sama orang yang saya alami ini teman-teman. Jadi begitu teman-teman, buat pelajaran kita supaya berhati-hatilah. Takut kita ketumpuan, orang lain cedera, walaupun dia nantangin. Soalnya kalau kita di YouTube saya juga sering ada yang bilang, ayo bang, panco sama saya, berani nggak? Tapi saya nggak pernah gubris. Kenapa? Karena saya tahu orang itu tong kosong nyari bunyinya teman-teman. Kalau kayak begitu, kalau orang yang pemanco asli itu, pemanco yang tidak nantangin orang, dia akan buktikan di kompetisi teman-teman, bukan nantangin orang kesana kesini. Ayo kalau kita untuk berlatih, ayo kita latihan sama-sama, sparring begini, ya itu baru namanya pemanco. Tapi kalau kita nantangin orang, jangan, itu bukan pemanco namanya. Oke teman-teman ya, kalau mau bertanding di turnamen yang resmi, jadi kita nggak ada apa-apa teman-teman. Atau kalau kita latihan bareng itu nggak masalah. Oke lah teman-teman ya, cukup dulu saya sharing saya punya pengalaman ini. Semoga teman-teman juga
waspada terhadap hal-hal yang saya alami kemarin itu. Saya berhenti berpancung waktu itu 1 tahun lebih karena saya trauma teman-teman. Karena itu cedera itu saya merasa kok lama-lama juga, akhirnya lama-lama kemudian terbangkit lagi, saya punya semangat untuk berlatih lagi untuk berpancung. Waktu itu ada pertandingan di Surabaya, tapi saya udah nggak mau ikut karena saya trauma waktu saya itu sama kawan itu ya. Jadi begitulah teman-teman ya. Tetap aja latihan yang rajin teman-teman. Jangan ini berputus asa. Kalau kita kalah dalam ini itu soal biasa teman-teman. Kita latihan lagi yang rajin agar kita bisa maju dan semangat terus teman-teman. Oke, dari saya sekian dari saya, Pelaut Panco. Sampai bertemu di video berikutnya. Go!